laki-laki yang dirayu oleh perempuan yang cantik yang memiliki harta yang banyak, wis sugih, anake wong sing pangkat, wonge ayu pisan. Anake pangkat, ayu, duwite akeh. Niki wis lengkap. Kemudian dia diajak untuk berhubungan badan. Diajak untuk bersenang-senang. Rati tolak kiyo piye, ditolak gitu so, dilakoni itu so, ditolak kiyo iman, mungkin ngoten ya. Berkecamuk di hatinya antara mau dan tidak mau. Ora usah ngerayu-ngerayu, dhek wis siap ngajak. Laki-laki yang seperti ini ketika diajak oleh perempuan yang cantik, perempuan yang hartanya banyak, perempuan yang memiliki kehormatan karena dia orang yang pangkat, anaknya orang pangkat atau anaknya orang tertentu. Faqala inni akhafullah. Si laki-laki itu mengatakan faqala mengucap sapa rajul ini sak temene ingsun ku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Dia menolak ketika diajak untuk berhubungan badan, dia menolak dan mengatakan aku takut kepada Allah. Aku takut azab Allah. Aku takut dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-659. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa kanjeng Nabi, sab'atun yudilluhumullah fi dhillih fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun utawi wong pitu iku yudilluhum ngaup-ngaupi ing sab'atun, memberikan naungan sapa Allah Gusti Allah fi dhillihi ing dalam aup-aupe Allah. Jadi nanti di mahsyar ya, di hari kiamat tidak ada pohon yang berdiri, tidak ada bangunan yang digunakan untuk berteduh, di mana matahari sangat dekat dengan kepala. Ketika jauh seperti saat ini, ketika kita di dunia ini terasa panas, ya, apalagi kalau matahari jaraknya dekat. Kalau kita tidak berteduh, kita tidak kuat. Di dunia kita bisa berteduh di bawah pohon, kita berteduh di dalam rumah. Terus di akhirat, di mahsyar, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada apa. Orang bisa tidak kepanasan, ya, bisa menghindari panasnya matahari di sana nanti ketika Allah memberikan naungan kepadanya. 7 orang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Tidak ada yang bisa kita jadikan untuk berteduh kecuali tempat berteduh yang diberikan oleh Allah. Diberikan pada 7 ini. Namun harus kita pahami sebenarnya tidak hanya terbatas 7. Ya. Banyak sekali ya, yang akan mendapatkan fasilitas berteduh dengan berteduh yang disediakan oleh Allah, dengan tempat berteduh yang disediakan oleh Allah. Jadi kita jangan kemudian melihat yang mendapatkan hanya 7 orang saja, lainnya tidak. Ya. Intinya tetap seperti tadi, ya, amal-amal solih kita, ibadah-ibadah kita, bentuknya apapun itu akan senantiasa bermanfaat bagi kita nanti ketika kita sudah berpulang menghadap pada Allah, termasuk ketika kita berada di mahsyar. Di saat matahari dekat dengan kepala, tidak ada bangunan yang kita gunakan untuk berteduh, tidak ada pohon kita gunakan berteduh, nantinya yang akan menjadikan kita bisa selamat, kita bisa berteduh, yaitu amal-amal solih yang kita kerjakan. Di antaranya 7 orang ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan yang dimiliki oleh Allah. Siapa 7 orang tersebut? Yang pertama, imamun adilun, yaitu imam sultan adilun, imam
atau pemimpin adilun kang adil. Seorang penguasa, seorang pemimpin yang bersikap adil dalam memutuskan suatu masalah, dia tidak berat sebelah, objektif tidak subjektif, nantiasa memihak yang benar, bukan memihak yang salah, bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Jadi banyak sekarang ini yang dilakukan adalah membela yang bayar. Kapan bayarannya akeh ngoten antri pengacara. Kepengin membela karena melihat bayarannya yang sangat besar tanpa melihat benar dan tidaknya kasus yang sedang dihadapi. Sehingga mereka yang banyak uangnya akhirnya menjadi kuat, bisa menjadikan kesalahannya itu lepas dari hukuman. Ini sangat berbahaya karena bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang penguasa tidak menerapkan keadilan di dalam kepemimpinannya. Yang pertama, imamun adilun, imam yang bersikap adil, penguasa. Jadi ketika seorang pejabat paham tentang agama, betapa besar resikonya ketika dia tidak amanah. Sebenarnya tidak perlu disumpah jabatan, apalagi sampai ada Al-Quran ditaruh di atas kepala. Entah dari mana tidak paham, itu awal mulanya bersumpah dengan adanya Al-Quran ditaruh kepala. Kalau orangnya itu taat, takut terhadap akhirat, tanpa disumpah sekalipun, insya Allah akan menjadi orang yang senantiasa amanah. Walaupun disumpah dengan Al-Quran demi Allah dan lain sebagainya, tapi kalau orangnya itu memang tipenya tidak taat, pasti tetap akan khianat dengan jabatan yang diamanahkan kepada dia. Dia tidak akan menjadi pejabat yang amanah, walaupun disumpah seperti itu. Makanya keimanan tentang kehidupan akhirat sangatlah besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan seorang dalam hal apapun. Ketika iman terhadap akhirat kuat, insya Allah dia hati-hati dalam hidupnya, dalam segala hal yang dilakukan selalu dipertimbangkan akibat baik dan buruk yang akan dialaminya ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Bakalim besok piye resikone niku dipikir tenanan. Tapi wong niku lek ora patek kuat imane, ora mikir. Yang diutamakan bagaimana dia meraih kesuksesan dengan cara apapun, dia berani untuk melakukan. Segala macam cara dilakukan demi untuk mendapatkan kesuksesan. Itu di saat imannya lemah. Tidak begitu takut tentang pertanggungjawaban yang harus dia sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu benar-benar yakin akan dihisab, yakin diminta pertanggungjawaban, yakin akan celaka kalau dia berbuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, tidak menjadi imam yang adil, penguasa yang adil, akhirnya mereka akan senantiasa mengabaikan kalau tidak yakin itu semuanya. Kalau yakin pasti akan menjalankannya dengan penuh amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wasyambun nasa'a fi ibadatillah, yang akan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Yang kedua, wasyabun lan wong anom nasa'a kang cukul sapa sambun fi ibadatillahi ing dalam ibadah marang Allah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, mulazamatul ibadah. Pemuda yang senantiasa ibadah. Pemuda yang mampu menahan kemauan hawa nafsunya. Secara umum pemuda itu senantiasa dibarengi dengan nafsu, namanya jiwa muda, ingin berfoya-foya, ingin memanfaatkan masa muda untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan nafsunya, yang bisa jadi identik dengan maksiat-maksiat tertentu. Tapi si pemuda ini tidak mengikuti nafsunya, tidak melakukan hal-hal yang maksiat,
Dia sibukkan dirinya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengapresiasi yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Dia termasuk bagian dari orang yang akan mendapatkan naungannya Allah nanti di akhirat. Masa mudanya dihabiskan untuk tolabul ilmi. Ini nasyaf ibadatillah. Masa mudanya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan dihabiskan untuk dugem, ya. Dihabiskan untuk kencan, dihabiskan untuk nopong, ya. Pergaulan bebas dan sebagainya. Ya. Ini pemuda yang akan mendapatkan prioritas dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah rajulun wong lanang qalbuhu kang utai atine rajul iku mu'allaqun den gantungake bil masajidi kan pira-pira masjid. Atau bil masjidi kelawan masjid. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi senantiasa ingin menjalankan ibadah kepada Allah, senantiasa ingin menjalankan sholat berjamaah di masjid, atau ingin senantiasa i'tikaf di masjid, ingin senantiasa melakukan ibadah di masjid. Jadi dalam arti di hatinya selalu ada kemauan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Dan masjid merupakan tempat di mana kita akan mendapatkan fadilah yang lebih besar daripada ibadah yang dilakukan di luar masjid. Sehingga ketika hatinya senantiasa disambungkan dengan masjid, senantiasa ingin menjalankan ibadah di masjid, oleh Allah orang yang semacam itu nanti di akhirat akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alih wa tafarraqa alih. Yang keempat adalah dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Artinya menjalin hubungan baik antara si A si B yang asalnya tidak saling mengenal, kemudian mengenal, dan perkenalan itu diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, diisi dengan ta'lim dan lain sebagainya. Ijtama'a alih, dia berkumpul ya karena Allah, dia berpisah ya karena Allah. Jadi pertemuan antara dua orang tersebut pertemuan yang sifatnya positif. Pertemuan yang mendatangkan ridhonya Allah. Setelah selesai akhirnya berpisah. Kembali ke rumah masing-masing. Kemudian kumpul lagi. Kan niatnya hanya satu, untuk mencari ridhonya Allah. Beda dengan orang yang ngumpul-ngumpul hanya untuk bareng-bareng berbuat maksiat. Jadi ngumpulnya itu memang bersama-sama untuk menjalankan ibadah, ngaji, untuk kegiatan keagamaan yang lain. Ke situ, setelah selesai kemudian berpisah, kemudian berkumpul lagi pada hari yang berikutnya. Yang semacam itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya rajulun ta'athu imra'atun data mangsibin wa jamalin. Rajulun wong lanang ta'athu kang ngajak ing rajul sapa imra'atun wong wadon. Data mansibin kang duweni derajat wa jamalin lan ayu. Orang yang dirayu oleh seorang perempuan, laki-laki yang dirayu oleh perempuan yang cantik yang memiliki harta yang banyak. Wis sugih, anake wong sing pangkat, wonge ayu pisan. Anake pangkat, ayu, duwite akeh. Niki wis lengkap. Kemudian dia diajak untuk berhubungan badan. Diajak untuk bersenang-senang. Rati tolak kiyo. Piye? Ditolak gitu so, dilakoni itu so, ditolak kiyo iman, mungkin ngoten ya.
berkecamuk di hatinya antara mau dan tidak mau. Ora usah kerayu-kerayu, dia wis siap ngajak. Laki-laki yang seperti ini ketika diajak oleh perempuan yang cantik, perempuan yang hartanya banyak, perempuan yang memiliki kehormatan karena dia orang yang pangkat, anaknya orang pangkat atau anaknya orang tertentu. Faqala inni akhafullah. Si laki-laki itu mengatakan fakulan mengucap sapa rajul ini sak temene ingsun ku akhafu wedi sapa ingsun Allah yang Gusti Allah. Dia menolak ketika diajak untuk berhubungan badan, dia menolak dan mengatakan aku takut kepada Allah. Aku takut azab Allah, aku takut dosa. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu fahishatun wa sa'a sabila. Nah, kalian semua berbuat zina, dekat-dekat dengan zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, wa sa'a sabila dan jelek jalan. Jadi dia tidak mau melayani seorang perempuan yang mengajaknya untuk berzina, walaupun perempuannya itu cantik, hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Laki-laki yang semacam ini oleh Allah akan mendapatkan, diberikan naungan di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah nanti di hari kiamat. Yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Warajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul bisadaqatin lan sedekah. Ti seorang laki-laki yang bersedekah fa ahfaha mongko nyamarake sapa rajul ing sedekah hatta la ta'lama sehingga ora weruh apa simaluhu wong kang ana arah kiwane men. Wong kang ana arah kiwane rajul ma ing barang tungfiku kang nginfakake sop opo yaminhu tangan tengene rajul. Jadi orang yang sedekah sirri maksudnya. Sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Disembunyikan sedekahnya, dirahasiakan. Kebaikan yang dilakukan pada orang itu dirahasiakan. Misalkan dia seorang pedagang, harganya barang 100.000. Dia katakan 50.000 ini harganya. Seolah-olah orang yang menerima itu dia membeli. Padahal sebenarnya dia mendapatkan keringanan harga, kemurahan 50.000. Namun tidak dikatakan. Anggapannya harganya hanya 50.000. Sebenarnya harganya 100.000. Harga barang 100.000 disuruh untuk membayar 50.000. Ini termasuk sedekah sirri. Dia yang menerima tidak tahu bahwa niatnya itu untuk sedekah. Makanya Rasulullah memberikan satu gambaran ketika tidak diketahui orang lain, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan, dia rahasiakan sedekah itu sampai orang yang berada di sebelah kirinya ketika karena tangan kanannya bersedekah tidak mengetahui kalau dia bersedekah. Saking rapatnya dalam menyembunyikan sedekah. Sedekah sirri tudfi ghadabar rabbi. Sedekah sirri, sedekah yang tidak dilihat oleh orang itu akan menjadikan padamnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Warajulun wong lanang dzakara kang eling sapa rajul Allah ing Gusti Allah. Itu seorang laki yang mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya khalian ing dalem panggonan kang sepi, fafadat nuli mili luh apa ainahu mripat lorone rajul. Jadi seorang yang menyendiri melihat mengingat kuasanya Allah untuk memberikan siksaan atas dosanya, dan dia melihat banyaknya dosa yang sudah dikerjakan, ada satu ketakutan, kekhawatiran kalau sewaktu-waktu Allah memberikan balasan, memberikan azab kepadanya, akhirnya fafadat ainahu, keluarlah air mata.
saking susah, saking khawatir, saking takut. Kalau nanti tidak bisa selamat melihat banyaknya dosa yang sudah dikerjakan. Orang yang seperti ini, yang mau bertobat atas dosanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia naungan di mana pada saat itu di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.